ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selanjutnya adalah kita mengaji sedikit di dalam kitab Syarhus Salikin jilid pertama halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sani fi asrarit taharah. Bab yang kedua pada menyatakan rahasia, yaitu rahasia bersuci. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa di setiap kitab itu babnya itu taharah? Kenapa di setiap kitab itu pembahasan yang pertama sekali adalah pembahasan taharah, kitab taharah? Karena kita ini hidup di dunia ini kotor, siapapun dia, kecuali Rasulullah dan para anbiya. Sebagaimana Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Manusia ini diciptakan sempurna, baik rupanya, akhlaknya, hatinya, ruhnya sempurna. Maknanya zahirnya itu tubuhnya sempurna, yaitu syariat yang baik, dan kemudian batinnya itu sempurna, yaitu akhlak yang baik. Kemudian ruhnya itu sempurna, yaitu hanya perbuatan Allah di dalam pandangannya. Kemudian summa radatsna asfala safilin, diturunkan kita kepada tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Di mana neraka itu, bapak-bapak? Tamsilan neraka itu di mana? Yaitu dunia ini. Maka siapa saja yang lahir di dunia ini sama dengan dia berada di dalam neraka. Makanya manusia yang lahir ke dunia ini semuanya rendah. Dari tubuhnya bersimbah dengan najis, yaitu darah. Kemudian hatinya itu tidak lagi punya akhlak. Kemudian ruhnya itu tidak lagi mengingat Allah. Maka itulah maknanya rendah. Maka ketika bayi itu lahir diazankan. Kenapa bayi itu lahir diazankan? Supaya dia mengingat siapa nama yang dia cari pertama sekali, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam setiap kitab itu babnya taharah, karena kita ini kotor. Karena kita kotor. Allah berfirman, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Bermula beberapa laki-laki yang cinta mereka itu akan bahwasanya bersuci mereka itu, dan Allah itu cinta akan orang yang bersuci. Kemudian Allah juga berfirman, kemudian Nabi bersabda, miftahus shalah tahuri, anak kunci sembahyang itu bersuci. Bunyaddin ala nadhafah, dibina agama ini di atas suci. Maka semua suci. Maka kita tidak akan bisa mendapat ridha Allah, mendapat apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita, kalau kita tidak suci. Karena innallaha yuhibbun, innallaha thayyibun, Allah sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima oleh Allah kecuali yang baik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Abu Ya mengatakan
sebagaimana ditulis di dalam kitab Syarhus Salikin, yaitu suci itu, taharah itu 4 martabat. Bermula taharah itu 4 martabat. Ada 4 susunan taharah itu. Suci itu ada 4 kategori. Ada 4 susunan. Kenapa suci itu 4 susunannya? Karena keempat susunan itulah kita. Karena keempat susunan itulah kita. Yang pertama jasmani, kemudian yaitu qalbu, hati, kemudian ruhani, kemudian sir. Itulah kita. Keempat itulah kita. Maka ketika kita diturunkan, dilahirkan di dunia ini, semua itu kotor. Semua itu kotor. Maka apa 4 kategori suci itu? Yang pertama, menyucikan anggota yang zahir daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil, dan daripada segala najis dan daripada segala yang kotor-kotor. Suci yang pertama adalah yaitu menyucikan tubuh ini daripada hadas, baik hadas yang kecil maupun hadas yang besar, maupun daripada najis maupun daripada yang kotor-kotor. Kenapa demikian? Karena tubuh ini ketika didahirkan oleh Allah ke muka bumi ini, maka berligan najis. Dari pertama lahir kena darah. Ketika keluar daripada kandungan, daripada rahim ibu, kita berdarah. Darah itu najis, maka wajib sucikan. Kemudian tubuh di dalam perut kita ini banyak najis, baik najis daripada dubur ataupun daripada kubul. Dan kita berkaitan dengan najis-najis sekeliling kita. Maka suci kita daripada hal demikian, maka itu suci tubuh kita. Itu taharah yang pertama. Kemudian taharah yang kedua, menyucikan segala anggota yang 7 daripada berbuat dosa dan maksiat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa taharah yang kedua itu? Yaitu suci anggota tubuh daripada maksiat. Karena maksiat itu najis. Maksiat itu najis. Maka mensucikan diri daripada berbuat maksiat itu adalah wajib hukumnya. Maka apabila tubuh ini suci, tubuh ini tidak punya hadas, suci daripada hadas kecil, hadas besar, maka sahlah ibadah. Tapi apabila tubuh ini berdosa, maka ibadah yang kita ibadah tidak diterima. Nah, makanya tanda seseorang itu ibadahnya tidak diterima, nikmat dia melakukan maksiat dan dia tidak nikmat ketika melakukan taat. Yang tanda urung hanai trimong tobat, tanda seseorang tidak diterima ibadahnya oleh Allah ketika berbuat taat dia tidak nyaman. Nyokatrit tat yohana mangat meno bola, jadi tidak nyaman. Tapi giliran membuat sesuatu yang lalai, menontonkah, berbicara yang tidak faedah lah, dia nikmat. Bahkan sampai pagi dia sanggup berbicara.
Itu tanda, menjadi tanda seseorang itu tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian taharah yang ketiga, yaitu menyucikan hati daripada segala perangai yang kejahatan dan daripada segala sifat yang kecelaan seperti riya, kibir, hasad, ujub, dengki, pemarah dan barang sebagainya, seperti yang lagi akan datang. Semuanya itu pada kisim yang ketiga, pada rubuk muhlikat. Kemudian bapak-bapak, taharah yang ketiga, suci yang ketiga adalah sucinya hati daripada penyakit tercela. Perasaan sombong, perasaan dengki, perasaan ria, perasaan ujub, perasaan semua itu adalah najis. Itulah yang perlu disucikan. Dan semua kita punya itu. Semua kita berbuat dosa. Semua kita berpenyakit hatinya. Makanya wajiblah kita mensucikan tubuh kita daripada dosa. Bukan cuma kita mempelajari suci tubuh daripada hadas kecil dan hadas besar. Bukan cuma itu semata. Bukan hanya saja kita mensucikan daripada najis, kotoran hewan, kotoran kita, kotoran najis anjing, najis babi dan sebagainya. Bukan cuma itu. Karena kita punya dosa. Dosa itu adalah najis yang letaknya pada tubuh kita, maka wajib mensucikan tubuh ini daripada dosa. Kalau tidak, tubuh ini tidak akan bebas daripada api neraka. Kemudian kita punya hati. Hati ini kotor, yaitu dia suka benci kepada orang, suka merasa dia lebih baik, dia mencintai harta lebih cinta daripada persaudaraannya, dia mencintai dunia lebih dia cintai daripada Allah. Semua itu adalah najis. Najis hati. Najis hati kon cano. Najis hatinya adalah penyakit hati. Maka itu pun wajib disucikan. Dan yang keempat, yaitu taharah yang keempat, menyucikan rahasia di dalam hati daripada masghul dengan barang yang lain daripada Allah. Dan inilah taharatul anbiya dan aulia yang siddiqin. Suci yang keempat adalah mensucikan roh atau sir daripada bimbang atau terlintas selain Allah di dalam batin. Maka itulah taharah yang dimaksud oleh para nabi, para aulia, 4 taharah itu. Maka inilah pengkajian tauhid tasawuf Abuya. Kenapa kami mengatakan Abuya itu adalah mursyid kamil mukamil? Karena Abuya itu bukan cuma mensucikan kita daripada hadas kecil, hadas besar, bukan. Daripada najis batin, daripada najis zahir, suci baju daripada najis, bukan cuma itu. Tapi Abuya mensucikan akan batin, akan tubuh daripada dosa dan maksiat. Maka inilah suci yang dimaksud di dalam kitab-kitab ulama, baik itu kitab fikih ataupun kitab tasawuf. Maka keempat-empat itu wajib kita mensucikan. Kenapa wajib? Karena keempat-empat itu ada pada kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, suci yang pertama itu pembahasannya dibahas panjang lebar di dalam kitab fikih, baik dalam mazhab Syafi'i maupun Hambali, Maliki dan Hanafi. Kemudian suci daripada dosa itu banyak dibahas di dalam kitab-kitab tasawuf akhlaki.
Kemudian suci daripada penyakit hati, maka itu banyak dibahas dalam kitab tasawuf. Kemudian suci daripada ruh, daripada selain Allah, maka itu pun banyak dibahas di dalam kitab-kitab tasawuf. Maka keempat-empat itulah yang dituntut oleh Allah. Itulah yang dikatakan oleh Allah, innallaha thayyiban la yaqbalu illa thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Tubuh ini bapak-bapak kembalinya ke tanah, adapun ruh ini kembalinya ke Allah. Maka kalau ruh ini kotor, Allah tidak menerima. Ibadah ini terkatung-katung di antara langit dan bumi, karena hati kemauan bukan kepada Allah. Itulah najis namanya. Najis batin, kemauan bukan kepada Allah. Maka itulah perlu dibersihkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah menyadari bahwasanya kita ini kotor. Keempat-empat itu, segala kekotoran itu ada pada kita. Maka carilah pembersihnya. Carilah pembersihnya. Kita tidak bisa membersihkannya sendiri. Jangan bermimpi bisa membersihkan sendiri, itu tidak mungkin. Orang yang tenggelam di dalam lautan, tidak mungkin dia bisa mengeluarkan dirinya daripada lautan kalau dia orang tenggelam. Dia perlu ditolong oleh orang yang selamat, yang bisa menolong dia, baru dia selamat. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri daripada dosa sedangkan kita orang yang tenggelam di dalam dosa? Tidak bisa. Maka carilah pertama sekali adalah seorang mursyid. Seorang mursyid yang kita harus cari. Siapa yang kita pilih? Kita tidak ada waktu lagi membahas siapa salah, siapa benar. Tidak ada waktu lagi. Sekarang sudah waktunya untuk masuk ke dalam kajian. Bagaimana cara beradab dalam satu komando? Bagaimana cara untuk menjalankan di rumah sakit pulan agar kita bisa mendapatkan kesehatan? Tidak ada lagi waktunya untuk memilih-milah tentang rumah sakit setiap malam. Sudah beberapa bulan kita membahas tentang kebenaran MPTT ini. Apakah kita tidak mau langsung masuk ke dalam menjadi murid Abuya? Biar kita bisa membahas bagaimana cara mendapatkan cahaya Allah yang ada pada Abuya itu. Karena nggak cukup dengan mengkaji begini. Kita harus mengkaji secara detail bagaimana cara untuk mendapatkan cahaya Allah itu, agar bersih batin kita daripada selain Allah. Inilah bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita empat kategori itu suci, maknanya suci tubuh kita daripada najis, baru kita sholat. Ketika kita sholat, diterima, disah sholat kita. Ketika sholat kita, kemauan kita hanya pada Allah, maka baru diterima sholat kita. Maka sah sholat kita itu syariat namanya. Kemauan kita untuk dekat dengan Allah, tarikat namanya. Melihat perbuatan sholat itu bukan perbuatan kita, hanya perbuatan Allah di dalam ruh kita, itu hakikat namanya. Maka jalannya adalah mursyid. Jalannya adalah mursyid. Maka itulah bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak melangkah ke jalan tarikat, ke jalan berguru dengan mursyid, menjalankan adabnya, maka
10 tahun pun duduk di posko ini, pergi mengaji seperti ini selalu, maka tidak akan mendapat apa. Kita menjadi golongan orang-orang pengembira saja, urung prame. Udit nanyo kacau. Udit nanyo kacau, udit nanyo gundah, pusing pegah jak PMPDT mudah udip. Tong Allah. Mudah dalam menjalani hidup, tidak susah, hilang penyakit hati. Tapi kenapa saya tidak hilang penyakit hati saya? Saya menjadi orang pengembira semata, orang prame. Pakon? Karena adab ruhaniyin, tata cara yang untuk mendapatkan hal perubahan tersebut tidak kita jalani dan pelajari. Umpama tak motor mono, kita naik ke rumah sakit, kita sibuk tanya, ini dokter ini apa ahlinya, rumahnya di mana, tinggalnya di mana, sekolahnya di mana, apa dia berapa orang sembuh dan sebagainya. Kita sibuk menanyakan itu, tapi kita tidak ambil kartu, tunggu antrian, masuk ke dalam ruang Tidak seperti itu. Kita sibuk mendengar apakah betul ini dokter atau tidak, apakah betul ini dokter atau tidak. Apakah kita bisa diberi obat kalau sibuk menanyakan ini dokter betul atau tidak? Tidak, Bi? Tidak cukup 2 kali 3 kali menjawab. Maka bapak-bapak, kami menghimbau, kalau tidak ditemukan pada Abuya ini kesalahan, jadilah muridnya yang sebenarnya. Jangan cuma orang yang mengikuti semata. Jadilah muridnya yang benar, agar kita mendapatkan faedah yang kita kaji selama ini. Tapi kalau tidak demikian, maka sangat disayangkan. Habis peng-peng, habis dapat ipatu, habis wate-wate, tanyo mentong lagi tu. Pusik pegah MPDT, kawak tenak benci lah kau. Pusik pegah MPDT, kerit dulu lah kau. Pusik pegah MPDT, akhlak anak kau lah kau. Jadi kenapa demikian? Karena obat yang diberikan oleh dokter kita tidak mengambil. Ya, jadi karena masih setengah 10, boleh bertanya lah bapak-bapak. Ada ibu-ibu juga boleh bertanya, ada pertanyaan bapak-bapak ataupun ibu-ibu dari pembahasan tadi. Iya, boleh. Gini Pak Ustaz, kalau kita tempat apa? Posko. Bukan tuh Amran Wali. Tadi Kak bayar tuh. Itu pertanyaan. Enggak, iya pertanyaan tuh bayar. Kalau jujur aja, kalau bayar saya nggak mau. Ya kan? Dan satu lagi begini. Saya udah paham lah sedikit banyaknya nih kan. Maksudnya ini kalau secara tarikat, secara hukum nggak disalahkan suku budaya itu juga kan. Cuman ini kan secara batin ya. Kira-kira ada jaminan tuh saya nggak gila. Jaminan, dah. Saya takutnya nanti apa? Kemudian yang saya mau tanya lagi, apa pula lagi? Apa? Saya orangnya masih takut sama ini tinta sama dunia. Jujur ya, tinta sama dunia kuat dia. Takut hilang istri, takut nggak dapat jatah, takut ini, takut tuh. Caranya bagaimana untuk menghilangkan itu semuanya? Apakah ada jaminan sama apa nih dia? Itu. Saya jujur aja, memang kenyataan kan. Kehidupan manusia ini jangankan saya, tentu pun pendatang itu saya. Kadang-kadang berbicara hadis, perbuatan hadas. Bicara firman, perbuatan Firaun. Kan? Jadi kira-kira nanti apakah saya, soalnya saya ini pegawai kan, takut pula saya sama pemerintah, diancam gini, diancam itu. Nah ini
berat terlalu berat. Ibaratnya 99% saya mesti nyakut ke dunia. Kira-kira ada solusi itu? Ya. Yang pertama, apa bayar? Tidak bayar. Tidak bayar. Cuma ongkos mobil bayar sendiri. Kalau pergi tempat B itu ongkos mobil bayar sendiri. Maknanya tidak ada uang pendaftaran. Tidak ada uang pendaftaran. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu apa yang kedua? Oh, tidak gila. Apa jaminan tidak gila? Kalau gila ke Allah nggak ada jaminan. Nah, biasanya akan gila ke Allah. Makna gila ke Allah bukan bicara secret kayak sapu. Maknanya kan, gila ke Allah maknanya kita selalu mengingat Allah dalam kehidupan kita, baik sedang berdiri, sedang makan, sedang duduk, sedang tidur, sedang bekerja. Yang kita pikir hanya Allah. Bukan gila jadi orang gila jalan-jalan di jalan. Bukan gila seperti itu. Maknanya kita jadi orang paling waras di dunia ini kalau kita bersih hati kita. Enggak gila seperti abang bilang tadi. Gila seperti orang jalan-jalan di jalan yang enggak pakai baju lah, bukan seperti itu. Itu tidak akan terjadi seperti itu. Itu enggak ada. Kecuali seorang yang ingin belajar tasawuf tidak ada mursyid, itu jadi gila biasa. Seseorang ingin belajar membersihkan hati, baca kitab tasawuf, baca kitab ini, kitab itu, baca Quran ini, Quran itu, tanpa ada bimbingan mursyid kamil mukamil, dia biasa jadi gila. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti siap berzikir, kita boleh bertanya lagi.